warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Syadatul Fitria dengan NIM T 2019-1025. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember, Angkatan 2019. Saya di sini akan sedikit menyampaikan tentang buku yang sudah saya baca yang berjudul yaitu Bimbingan dan Konseling. Untuk kelanjutannya silakan simak video berikutnya. Bab 1 ini dijelaskan tentang pengertian bimbingan dan konseling. Pengertian bimbingan adalah salah satu bidang dan program dari pendidikan yang ditunjukkan untuk membantu mengoptimalkan perkembangan siswa. Sedangkan konseling adalah salah satu teknik dalam bimbingan, tetapi merupakan teknik kunci atau teknik inti. Mengapa? Karena konseling ini dapat memberikan suatu perubahan yang mendasar, yaitu perubahan sikap. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik yang bersifat perorangan ataupun kelompok agar mampu mandiri dan juga berkembang secara optimal melalui layanan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu tahap studi kelayakan. Ini mengacu pada semua refleksi tentang semua alasan mengapa program itu diperlukan dan juga kebutuhan apa yang dapat terpenuhi. Hal-hal yang perlu dianalisis dalam studi kelayakan ini antara lain yang pertama yaitu karakteristik dari klien, yang kedua yaitu kebudayaan setempat, dan yang ketiga yaitu kestrategisan lokasi. Yang selanjutnya yaitu tahap penyusunan tujuan program bimbingan dan konseling. Tujuan program bimbingan dan konseling adalah agar kegiatan bimbingan dan konseling itu dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan juga efisien. Yang selanjutnya yaitu tahap menentukan lingkup program. Pada tahap ini adalah tahap yang memberikan layanan-layanan pada program bimbingan dan konseling. Lingkup program di sini mencakup bidang-bidang antara lain bimbingan pribadi, yang kedua bimbingan sosial, yang ketiga yaitu bimbingan belajar, dan yang keempat adalah bimbingan karir. Nah, sekarang kita masuki pada bab kedua yaitu peranan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang A yaitu fungsi dan tujuan bimbingan dan konseling di sekolah. Fungsi bimbingan dan konseling sendiri di sekolah itu antara lain yang pertama adalah fungsi pemahaman, yang kedua adalah fungsi preventif, yang ketiga yaitu fungsi pengembangan, yang keempat adalah fungsi penyembuhan, yang kelima adalah fungsi penyaluran, yang keenam adalah fungsi adaptasi, yang ketujuh adalah fungsi penyesuaian, yang kedelapan adalah fungsi perbaikan, yang kesembilan adalah fungsi fasilitasi, dan yang kesepuluh adalah fungsi pemeliharaan. Sedangkan tujuan bimbingan dan konseling di sekolah yaitu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu semaksimal mungkin. Yang selanjutnya yaitu pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Pelayanan ini adalah usaha membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir. Pelayanan ini juga membantu mengatasi hambatan, kelemahan, serta masalah yang dihadapi oleh peserta didik tersebut. Yang selanjutnya yaitu peran guru dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, yang diantaranya adalah guru sebagai informatori, yang kedua adalah guru sebagai fasilitator, yang ketiga yaitu guru sebagai mediator, dan yang terakhir yaitu guru sebagai kolaborator. Selanjutnya kita akan membahas tentang penanganan siswa yang bermasalah di sekolah. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah di sekolah, upaya yang dapat dilakukan yang pertama adalah pendekatan disiplin, yang kedua yaitu pendekatan dengan bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, guru BK sangat berperan penting ketika ada siswa yang bermasalah ketika di sekolah tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Jadi sebelum melakukan bimbingan dan konseling kita harus tahu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan di sana. Jadi kita sudah mempunyai konsep tersendiri. Nah, untuk langkah-langkah tersebut antara lain yang pertama yaitu identifikasi, yang kedua yaitu diagnosis atau menentukan masalah, yang ketiga yaitu
prognosis atau menentukan alternatif bantuan, yang keempat yaitu memberikan bantuan, dan yang kelima yaitu evaluasi dan juga tindak lanjut terhadap suatu permasalahan tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada bab yang ketiga yaitu unsur penunjang bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama yaitu faktor eksternal. Faktor ini meliputi faktor sosial dan juga non-sosial. Faktor sosial adalah faktor manusia, baik yang hadir secara langsung maupun yang tidak hadir secara langsung. Misalnya seperti media yang sesuai dengan tuntutan pendidikan. Oleh karena itu, media pendidikan dalam proses belajar mengajar itu sangat penting keberadaannya. Sedangkan untuk faktor non-sosial itu seperti keadaan suhu udara, waktu, lingkungan sekitar, luas ruangan, dan juga fasilitas yang menunjang proses pembelajaran yang lainnya. Selanjutnya yaitu faktor internal. Faktor ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu faktor psikis dan juga faktor fisik. Faktor fisik itu diantaranya adalah nutrisi, kesehatan, dan keberfungsian fisik. Sedangkan faktor psikis itu meliputi kecerdasan, motivasi, dan juga mental. Selanjutnya kita akan masuk pada bab yang keempat yaitu konselor dalam bimbingan dan konseling. Konsep dasar bimbingan dan konseling adalah memegang tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan interaksi antara individu dengan lingkungannya serta memperbaiki perilakunya. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik konselor. Yang pertama adalah pengetahuan mengenal diri sendiri, yang kedua adalah kompetensi, yang ketiga adalah kesehatan psikologis, yang keempat adalah dapat dipercaya, yang kelima adalah jujur, yang keenam adalah kekuatan, yang ketujuh adalah kehangatan, yang kedelapan adalah pendengar yang aktif, yang kesembilan adalah kesabaran, yang kesepuluh adalah kepekaan, yang kesebelas adalah kebebasan, dan yang kedua-belas adalah kesadaran holistik. Selanjutnya kita akan masuki pada bab yang kelima yaitu klasifikasi dan klarifikasi tujuan bimbingan dan konseling. Pertama kita akan bahas tentang klasifikasi tujuan bimbingan dan konseling. Pertama yaitu tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek-aspek pribadi dan sosial adalah memiliki sikap positif dan respek terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Yang kedua yaitu tujuan BK terkait aspek akademik adalah memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. Yang ketiga yaitu tujuan BK terkait dengan aspek karir adalah mengenal keterampilan, kemampuan, dan juga minat. Nah, selanjutnya yaitu tentang klarifikasi tujuan BK. Yang perlu diketahui bahwasannya konselor adalah orang yang berusaha memahami tentang suatu permasalahan, sedangkan klien adalah orang yang mempunyai masalah tersebut. Adapun persamaan tujuan antara konselor dan juga klien itu antara lain yang pertama yaitu terjadinya hubungan yang kondusif antara para klien, sedangkan yang kedua yaitu difokuskan kepada perubahan awal menuju kepada kondisi yang baru. Sekarang kita masuk kepada bab yang keenam yaitu hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan program bimbingan dan konseling. Penyusunan program bimbingan dan konseling ini merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Kegiatan ini bertujuan untuk semakin memperjelas arah suatu program bimbingan dan konseling dengan memberikan memperhatikan berbagai macam cara dan juga program tertentu. Nah, yang pertama yaitu arah kegiatan bimbingan dan konseling. Jadi, dalam penyusunan program bimbingan dan konseling kita harus tahu arah dari program kita itu dibuat seperti apa, diarahkan kepada siapa. Nah, di sini arah kegiatan bimbingan dan konseling yang pertama yaitu terpenuhinya tugas-tugas perkembangan peserta didik dalam setiap tahap perkembangan mereka. Yang kedua yaitu dalam upaya mewujudkan tugas-tugas perkembangan itu, kegiatan bimbingan dan konseling itu mendorong peserta didik mengenal diri dan juga lingkungan mereka, mengembangkan diri dan juga sikap positif, serta mengembangkan arah karir dan juga masa depan. Nah, yang ketiga yaitu kegiatan bimbingan dan konseling ini meliputi bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan juga yang lainnya. Yang kedua yaitu ada unsur-unsur dalam program bimbingan dan konseling. Jadi di dalam penyusunan program-program bimbingan itu terdapat unsur-unsur. Yang pertama yaitu
kita harus mengetahui jumlah siswa yang harus dibimbing. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui data ada berapa siswa yang akan nantinya kita bimbing. Jadi kan kalau ada datanya nanti kan akan enak gitu. Yang kedua yaitu kegiatan program bimbingan dan konseling itu dilaksanakan pada kapan? Pada jam sekolah atau di luar jam belajar sekolah. Jadi itu harus dipersiapkan. Nah, yang ketiga yaitu unsur-unsur bimbingan. Jadi di sini itu ada 3 unsur-unsur bimbingan. Yang pertama yaitu bidang-bidang bimbingan, yaitu antara lain bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan juga bimbingan karir. Nah, yang B itu ada bimbingan jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu ada layanan orientasi, yang kedua yaitu layanan informasi, yang ketiga yaitu layanan penempatan atau penyaluran, yang keempat yaitu layanan pembelajaran, yang kelima yaitu layanan konseling perorangan, yang keenam yaitu layanan bimbingan kelompok, dan yang ketujuh yaitu layanan konseling kelompok. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu ada kegiatan atau faktor-faktor pendukung dari bimbingan dan konseling itu sendiri. Yang pertama yaitu adanya aplikasi atau aplikasi instrumentasi, yang kedua yaitu himpunan data, yang ketiga yaitu konferensi kasus, yang keempat yaitu kunjungan rumah, dan yang kelima yaitu alih tangan kasus. Yang keempat adalah volume kegiatan bimbingan dan konseling. Yang kelima adalah unsur layanan terhadap siswa mengikuti rumus 5x2 dan juga kali 3. Nah, maksudnya dari perkalian 5x2 kali 3 itu bagaimana? Jadi setiap siswa itu mengikuti atau menerima layanan bimbingan dan konseling minimal 5 kali dalam setiap semester selama 3 tahun di satu jenjang sekolah. Nah, yang keempat yaitu setiap kali kegiatan bimbingan dan konseling kurang lebih sekitar 2 jam. Nah, yang ketujuh yaitu pada semester pertama diwajibkan dilaksanakannya sebuah layanan orientasi terhadap siswa tersebut. Nah, setelah kita membahas tentang unsur-unsur program bimbingan dan konseling, sekarang kita masuk yang C atau yang ketiga yaitu program menyeluruh bimbingan dan konseling. Program bimbingan dan konseling ini menyeluruh, idealnya disusun berturut-turut mulai dari semester yang pertama menuju ke semester yang ke-6. Program-program tersebut merupakan kesinambungan dinamis yang pertama sampai dengan yang ke-6 tersebut. Sementara jika kondisi yang demikian itu belum tercapai, hendaknya para guru masing-masing menyusun program bimbingan dan konseling mulai dari semester yang pertama untuk kelas-kelas yang menjadi tanggung jawab mereka tersebut. Nah, yang D yaitu kompetensi dan sasaran layanan bimbingan dan konseling. Langkah-langkah penjabaran kompetensi yang hendak dikembangkan melalui kegiatan bimbingan dan konseling yang selanjutnya diikuti oleh materi pengembangan masing-masing kompetensi tersebut. Kegiatan layanan dan pendukung serta penilaian untuk menunjukkan kompetensi yang dimaksudkan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perhatikan masing-masing butir tugas pengembangan untuk setiap jenjang satuan pendidikan, baik dari jenjang SD, SMP, SMA, dan juga sederajat. Yang kedua yaitu butir-butir tugas perkembangan tersebut diorientasikan ke dalam 4 bidang bimbingan dan juga konseling. Yang ketiga yaitu butir-butir tugas perkembangan yang sudah diorientasikan ke dalam kelompok bidang tertentu selanjutnya dijabarkan ke dalam kompetensi-kompetensi yang relevan. Yang keempat yaitu kompetensi-kompetensi yang dimaksudkan pada langkah ketiga tersebut selanjutnya dijadikan sebuah acuan untuk menentukan materi yang akan menjadi isi layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Nah, yang kelima yaitu berdasarkan materi yang ditetapkan pada langkah keempat, ditetapkanlah kegiatan layanan dan juga pendukung bimbingan dan konseling yang perlu dilaksanakan disertai dengan proses penilaiannya. Nah, itu tadi sedikit review tentang buku bimbingan dan konseling dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.